Apa yang sebenarnya terjadi ketika perang bayangan yang selama ini tersembunyi akhirnya meledak di langit terbuka? Bukan lagi lewat ancaman diam-diam, bukan lagi lewat operasi rahasia yang hanya dibahas sekilas di berita, bukan lagi lewat ketegangan yang terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Kali ini semuanya terjadi secara nyata, di depan mata dunia. Sirene meraung, rudal melesat di langit malam. Orang-orang berlari mencari perlindungan, dan sebuah kawasan yang sudah lama tegang mendadak seperti berdiri di ujung jurang. Semua orang mulai bertanya-tanya, apakah ini masih sekadar peringatan atau justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Ketika Iran melancarkan serangan langsung ke Israel, dan ketika rudal serta drone diarahkan ke wilayah Israel, termasuk kawasan Tel Aviv, dunia langsung menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar konflik biasa. Ini bukan hanya balas-membalas ancaman antara dua musuh lama. Ini adalah momen ketika sebuah perang yang selama bertahun-tahun bergerak di balik bayangan, akhirnya muncul secara terbuka. Garis yang selama ini memisahkan konflik tidak langsung, dan konfrontasi terbuka mulai kabur. Dan ketika garis itu dilewati, pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih dulu menyerang. Pertanyaan yang jauh lebih menakutkan adalah, apa yang akan terjadi setelah ini? Selama bertahun-tahun, Iran dan Israel memang dikenal sebagai dua pihak yang saling bermusuhan. Namun permusuhan itu sering berjalan lewat jalur tidak langsung. Ada perang pengaruh, ada operasi intelijen, ada serangan siber, ada keterlibatan kelompok-kelompok sekutu di berbagai wilayah, dan selalu ada ketegangan yang membuat dunia merasa bahwa suatu hari nanti ledakan besar bisa saja terjadi. Dan pada akhirnya, hari itu benar-benar datang. Ketika serangan langsung terjadi, dunia melihat bahwa konflik ini sudah memasuki babak yang sangat berbahaya. Itulah sebabnya kisah ini sangat penting untuk dibahas. Karena ini bukan cuma cerita tentang rudal, drone, pertahanan udara, dan strategi militer. Ini juga cerita tentang ketakutan, tentang kekuasaan, tentang gengsi negara, tentang cara para pemimpin menunjukkan kekuatan di depan dunia, sementara jutaan warga sipil harus menanggung rasa cemas dari setiap keputusan yang diambil jauh dari kehidupan mereka. Ini adalah kisah tentang kawasan yang sejak lama hidup bersama ketegangan, di mana satu serangan hampir tidak pernah berhenti sebagai satu serangan saja. Selalu ada bayangan balasan. Selalu ada ancaman tahap berikutnya. Selalu ada kekhawatiran bahwa malam berikutnya bisa lebih buruk dari malam sebelumnya. Bayangkan suasananya. Hari sudah gelap. Sebagian orang sedang beristirahat di rumah. Sebagian lagi masih memantau kabar lewat ponsel. Ada yang sudah mendengar rumor bahwa sesuatu mungkin akan terjadi. Namun seperti biasa, tidak semua orang tahu apakah ancaman itu nyata atau hanya kabar yang dibesar-besarkan. Lalu tiba-tiba peringatan datang. Sirene mulai berbunyi, ponsel berbunyi bersamaan. Orang-orang berlari, orang tua memanggil anak-anak mereka. Pintu dibuka dengan tergesa. Langkah kaki terdengar panik menuruni tangga. Semua orang mencari tempat yang dianggap paling aman. Ruang perlindungan, bunker, sudut bangunan yang kokoh, atau tempat apapun yang bisa memberi sedikit rasa aman dari ancaman yang datang dari atas langit. Di luar, suasana berubah tegang. Di dalam tempat perlindungan, detik-detik terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Suara ledakan di kejauhan terdengar seperti mengguncang dada. Orang-orang menahan napas. Tidak ada yang benar-benar tahu apakah rudal akan jatuh dekat dari tempat mereka berada, atau apakah sistem pertahanan udara akan berhasil menghentikannya. Dalam momen seperti itu, perang tidak lagi terasa seperti urusan politik. Perang menjadi sesuatu yang sangat pribadi, sangat manusiawi, sangat dekat. Di atas kota-kota itu, pertempuran sudah berlangsung di langit. Rudal pencegat meluncur untuk menghancurkan ancaman yang datang. Drone bergerak menuju target. Rudal melesat dengan kecepatan tinggi yang hampir mustahil dibayangkan oleh warga biasa. Langit malam yang seharusnya tenang berubah menjadi arena tempur. Dan orang-orang di bawahnya tidak melihat strategi. Mereka tidak memikirkan istilah geopolitik. Mereka hanya melihat cahaya-cahaya di langit, mendengar dentuman, dan menunggu dengan jantung berdebar-debar. Itulah sisi manusia dari konflik ini yang sering hilang ketika kita hanya berbicara soal militer dan politik.
Banyak orang saat menonton berita mungkin lebih fokus pada angka. Berapa rudal yang diluncurkan, berapa drone yang digunakan, berapa yang berhasil dicegat, berapa yang lolos. Namun di balik semua hitungan itu, ada makna yang jauh lebih dalam. Karena dalam konflik seperti ini, simbol kadang sama kuatnya dengan kerusakan fisik. Serangan langsung dari Iran ke wilayah Israel memiliki arti yang sangat besar. Itu menunjukkan bahwa batas yang selama ini dijaga, meskipun rapuh, mulai runtuh. Ini bukan lagi sekadar konflik tidak langsung. Ini adalah pernyataan terbuka yang dikirim bukan hanya kepada Israel, tetapi juga kepada Amerika Serikat, negara-negara Teluk, kelompok-kelompok bersenjata di kawasan, dan seluruh dunia. Pesan itu sangat jelas. Konflik ini tidak lagi sepenuhnya berada di balik layar. Dan begitu pesan seperti itu dikirimkan, dunia tahu bahwa semuanya menjadi lebih berbahaya. Kemudian, datang tahap berikutnya yang membuat ketegangan makin meningkat. Ketika serangan berikutnya terjadi dengan skala yang lebih besar, banyak pengamat melihat bahwa ini bukan lagi sekadar aksi simbolis. Ini menunjukkan kemampuan yang terus berkembang, keberanian untuk mengambil risiko yang lebih besar, dan kesiapan untuk menekan sistem pertahanan lawan dengan cara yang lebih rumit. Artinya, kedua pihak tidak hanya saling menyerang, tetapi juga belajar dari setiap ronde. Mereka mempelajari kelemahan lawan, mereka menyesuaikan taktik, mereka menguji kemampuan pertahanan, dan itu membuat putaran konflik berikutnya berpotensi jauh lebih berbahaya. Inilah yang membuat masyarakat biasa mulai sadar bahwa ini bukan sekadar berita besar yang akan hilang dalam 1-2 hari. Ini bisa menjadi pola, ini bisa menjadi siklus, sebuah kenyataan baru yang bisa kembali kapan saja. Terutama pada malam-malam yang sebelumnya terasa biasa. Lalu mengapa Tel Aviv begitu sering menjadi simbol penting dalam pembahasan ini? Karena Tel Aviv bukan sekadar titik di peta militer. Tel Aviv adalah salah satu kota paling dikenal di Israel. Kota ini identik dengan kehidupan modern, pusat bisnis, teknologi, budaya, dan aktivitas sipil sehari-hari. Ketika kawasan Tel Aviv disebut berada dalam ancaman, maknanya langsung meluas. Serangan tidak lagi terasa seperti sesuatu yang terjadi jauh dari pusat kehidupan. Dunia langsung melihat bahwa ketegangan telah menyentuh kota yang sangat dikenal, kota yang mewakili kehidupan sipil modern. Dan itulah sebabnya gambar-gambar atau video yang dikaitkan dengan serangan ke area Tel Aviv sangat cepat menyebar di media sosial. Namun disinilah masalah lain muncul. Dalam situasi perang, informasi palsu juga menyebar sama cepatnya dengan kepanikan. Video lama bisa diunggah ulang seolah-olah itu rekaman baru. Gambar dari konflik lain bisa dipakai untuk memancing emosi. Potongan video yang tidak jelas asalnya bisa berubah menjadi narasi besar dalam hitungan menit. Banyak orang yang sedang takut akhirnya sulit membedakan mana yang benar-benar terjadi dan mana yang hanya dibuat untuk memperkeruh suasana. Itulah sebabnya dalam masa-masa seperti ini, perang bukan hanya terjadi di langit, tetapi juga di layar ponsel, di media sosial, dan di ruang opini publik. Perang modern memang tidak hanya bertempur dengan rudal dan drone. Perang juga bertempur lewat citra, narasi, simbol, dan persepsi. Setiap pihak ingin terlihat kuat. Setiap pihak ingin menunjukkan bahwa mereka tidak bisa ditakuti. Satu pihak ingin dunia percaya bahwa serangannya membuktikan jangkauan dan kekuatan mereka. Pihak lain ingin dunia melihat bahwa sistem pertahanan mereka tetap kokoh dan ancaman itu bisa ditahan. Semua berusaha mengendalikan makna dari serangan tersebut, tetapi di balik semua perebutan narasi itu ada kenyataan yang lebih pahit. Bahkan ketika sebuah rudal berhasil dicegat di udara, rasa takutnya sudah lebih dulu sampai ke bawah. Kepanikan sudah muncul, anak-anak sudah terbangun, orang tua sudah berlari, kota sudah terguncang secara psikologis. Dan dampak seperti itu tidak bisa begitu saja dihapus oleh penjelasan militer keesokan harinya. Rasa takut inilah yang kemudian mengubah banyak hal. Ia mengubah perilaku masyarakat. Ia menekan para pemimpin politik. Ia membuat ruang untuk menahan diri menjadi semakin kecil. Ketika warga merasa terancam, tuntutan untuk membalas biasanya ikut menguat.
Dan saat tekanan semacam itu membesar, keputusan yang diambil pun sering bukan lagi soal apa yang paling aman untuk jangka panjang, melainkan apa yang terlihat paling tegas saat ini. Disinilah konflik seperti ini menjadi sangat berbahaya, karena kedua pihak sama-sama tidak ingin terlihat lemah. Kedua pihak ingin menjaga wibawa. Kedua pihak ingin memastikan bahwa lawan tidak merasa bisa menyerang tanpa konsekuensi. Secara teori, strategi seperti ini disebut pencegahan. Maksudnya, menunjukkan kekuatan agar lawan takut menyerang. Tetapi dalam kenyataan, strategi semacam itu juga bisa berubah menjadi jebakan. Karena ketika satu pihak merasa kredibilitasnya diuji, mereka terdorong untuk menyerang demi memulihkan citra. Lalu pihak lain merasa harus membalas agar tidak terlihat kalah, dan begitu seterusnya. Dalam situasi seperti ini, konflik tidak lagi didorong hanya oleh tujuan militer, tetapi juga oleh gengsi, reputasi, dan kebutuhan untuk menunjukkan dominasi psikologis. Sejarah menunjukkan bahwa konflik yang didorong oleh urusan harga diri dan kredibilitas seringkali jauh lebih sulit dihentikan. Itulah sebabnya setiap serangan langsung antara Iran dan Israel selalu mengguncang kawasan lebih luas. Timur Tengah adalah wilayah yang sangat terhubung. Ada Lebanon, Suriah, Gaza, Irak, negara-negara teluk, pangkalan militer asing, jalur energi dunia, dan berbagai kelompok bersenjata yang punya kepentingan sendiri. Satu rudal yang diluncurkan ke Israel tidak pernah dibaca sebagai satu peristiwa kecil yang berdiri sendiri. Peristiwa itu langsung diterjemahkan di banyak ibu kota sekaligus. Amerika menghitung risikonya, negara-negara teluk menilai dampaknya. Pasar global merespons, harga energi bisa ikut terpengaruh. Para diplomat bergerak, semua saling membaca arah angin dari satu kejadian. Bagi masyarakat biasa, semua analisis itu mungkin terdengar sangat rumit. Di televisi atau media sosial, kita sering mendengar istilah seperti eskalasi, pencegahan, garis merah, perang proksi, dan sinyal strategis. Semua istilah itu terdengar dingin dan jauh. Tetapi di bawah istilah-istilah itu, ada pertanyaan yang sangat sederhana dan